Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sidang skripsi pada hari ini akan saya buka sebentar lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan yaitu ujian skripsi, ya. Ujian skripsi di mana pada hari ini ujian skripsi akan kita selenggarakan pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2021 atas nama saudari Petronella dengan nomor induk mahasiswa 1910417071 dengan judul skripsi analisis disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kepada Ibu Petronella, tim penguji pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Zalfiwan SMM, yang kedua ada Pak Eri Niswan SMM, yang ketiga ada Ibu Haja Aisyah SMM. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu kepada Ibu Petronella bahwa ketika Ibu presentasi nanti memiliki waktu 15 menit ya Bu. 15 menit dari semenjak Ibu presentasi. Yang kedua, Ibu dilarang bertanya kepada teman sekitar, ya, di kanan atau belakang laptop, dilarang bertanya. Dan setelah selesai presentasi, kami harap Ibu mematikan share screen-nya ya. Setelah selesai presentasi, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Cukup Pak. Baik, apakah Ibu Petronella dalam keadaan sehat dan siap? Sehat Pak. Silakan di share screen dulu. Di share screen dulu. PowerPoint-nya. Ya, bentar Pak. Bagaimana Ibu Petronella? Ada kendala? Bentar Pak. Tadi sudah kelihatan, kenapa keluar lagi itunya? Share screen. Pak, ini sudah kelihatan Pak. Halo Pak. Tadi sudah, tapi sekarang keluar lagi. Tidak ada lagi. Oh ya, bentar Pak, bentar Pak. Bentar ya Pak. Halo Pak, ini udah kelihatan nggak Pak? Keluar lagi itunya. Keluar lagi? Ya, PowerPoint. bentar ya Pak, bentar Pak. Jangan disilang. Yang di close. Ini Pak, udah kelihatan Pak? Belum. Ini Pak?
Halo Pak. Belum Ibu. Belum. Belum. Oh iya ya, bentar Pak ya. Kalau bisa lebih cepat sedikit Bu, karena hari ini kita tidak memiliki banyak waktunya di pagi hari ya. Nah, ada break. Cuma jendela. Pilih presentasi, terus pilih jendela. Setelah pilih jendela, pilih PowerPoint-nya. Ini Pak gimana Pak? Ya, ini benar. Udah bisa Pak? Oke, sudah kelihatan. Saya mulai Pak ya? Belum, tunggu dulu Bu. Oh, Baik, iya, Pak. sebelum dimulai, saya persilakan Ibu untuk berdoa dulu untuk kelancaran ujian skripsinya. Persilakan. Baik, Ibu Vetronella, saya persilakan Ibu presentasikan ujian skripsinya 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Petronella dengan NIM 19104177071 dengan judul skripsi Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak. Di Fakultas Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak tahun 2021. Bentar ya Pak. Kenapa lanjut? Waktunya terus berlanjut Bu. Iya Pak, bentar Pak. Bisa. Nah, udah apa? Baiklah, latar belakang penelitian pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Tugas pegawai negeri sipil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta wibawa. Kemudian untuk perumusan masalah, bagaimanakah disiplin kerja pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tingkat disiplin kerja pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak. Manfaat penelitian ini bagi instansi yang diharapkan yaitu dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi pihak instansi khususnya menyangkut disiplin kerja pegawai negeri sehingga nantinya dapat membantu instansi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pegawai negeri serta menjadi bahan pertimbangan atasan dalam menyelesaikan permasalahan kedisiplinan kerja pegawai. Bagi penulis yang diharapkan yaitu penelitian ini merupakan suatu cara untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah serta melatih diri dengan menganalisis suatu masalah secara ilmiah dalam disiplin ilmu yang didapat. Nah, untuk bagi akademik sebagai bahan bacaan dan juga referensi bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama. Landasan teori ini yaitu manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutahiran hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Itu menurut Pak Umar tahun 2008. Manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengaduan, pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Ini menurut Pelipuk dikutip Rahmawati tahun 2007. Kemudian disiplin ini keadaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang telah dipakai. Ini menurut Bursanto tahun 2006. Kemudian populasi dan sampel. Seluruh pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak ini berjumlah sebanyak 35 orang sampel. Seluruh pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak yang berjumlah 35 orang. Kemudian dari variabel ini yang kita ambil yaitu disiplin kerja, frekuensi kehadiran, tingkat kewaspadaan, ketaatan pada standar kerja, ketaatan pada peraturan kerja, serta etika kerja. Teknik pengumpulan ini yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner, cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan dan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Kemudian pada teknik analisis data ini yaitu penulis menggunakan kuesioner untuk mengetahui tanggapan dari pegawai. Kemudian untuk uji validasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat validasi suatu kuesioner. Kemudian uji rehabilitasi dalam penelitian ini penulis menggunakan Alpha Conbrec yang penulis kutip dari Eri Rohendi. Dan juga alat analisis data itu menggunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi persepsi responden dengan menggunakan nilai skor. Kemudian dari nilai penelitian ini tujuan untuk kemampuan yaitu kepada instansi indikator yaitu pegawai negeri memahami dan mengerti tujuan dari tugas yang diberikan. Ini nilai indikatornya yang poin 3, poin 4, 12, 5, 23 jadi jumlahnya 35 dan rata-rata 4,66. Kemudian yang kedua pegawai mengetahui tujuan instansi. Ini penilaian indikatornya yaitu 7, 27 dan jumlahnya 35 dengan rata-rata 4,74. Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai ini rata-rata 4,6 dan mendapatkan skor 4,74 termasuk kategori sangat baik. Kemudian untuk keteladanan pimpinan, teladan pimpinan ini selama ini pimpinan dapat menjadi contoh yang baik bagi pegawai. Kemudian untuk nilai indikatornya 21, yang kelima 13 jadi jumlahnya 35, nilai rata 4,34. Nah, kemudian untuk dari tabel 4.8 ini untuk disiplin yang tinggi mendapat rata-rata 4,34 dan yang dilakukan mendapat rata-rata skor 4,40 dan termasuk kategori sangat baik. Kemudian balas jasanya di sini untuk yang indikator 7, 8 dan 9 ini berjumlah 4,23 dan untuk tunjangan kerja dapat nilai skor 4,29 dan termasuk kategori sangat baik mengenai gaji yang diterima dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, mendapat rata-rata skor 4,20 dan termasuk kategori sangat baik. Nah, kemudian untuk keadilan, selama pimpinan selama ini pimpinan selalu berlaku adil terhadap bawahan yang berkaitan dengan tunjangan kinerja. Nah, di sini berjumlah 105 dan rata-rata 4,22.
Nah, kemudian dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai selama ini dipimpin oleh selalu berlaku adil terhadap bawahan yang berkaitan dengan tunjangan kinerja, mendapat rata-rata nilai skor 4,26 dan termasuk kategori sangat baik. Mengenai selama ini pimpinan bersikap adil dan dalam memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, mendapat rata-rata skor 4,20 dan termasuk kategori sangat baik. Mengenai selama ini pimpinan selalu menilai hasil pekerjaan secara adil dan tidak membeda-bedakan, mendapat rata-rata skor 4,20 dan termasuk kategori sangat baik. Nah, pengawasan melekat ini yang selama ini pimpinan selalu memberikan petunjuk yang jelas dalam menginstruksikan sebuah pekerjaan. Nah, kemudian penilaian indikatornya ini dengan bobot 2 dan 5 sama dengan 8, kemudian jumlahnya 35 dan nilai rata-rata 4,17. Kemudian selama ini pimpinan yang ke-14, selama ini pimpinan sering melakukan pengawasan langsung kepada pegawai. Nah, ini untuk indikatornya 3, yang keempat 24, yang poin kelima 8 dan jumlahnya 35 dan rata-rata 4,14. Nah, untuk tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai selama ini pimpinan selalu memberikan petunjuk yang jelas dalam menginstruksikan sebuah pekerjaan mendapat nilai rata-rata 4,17 dan termasuk kategori baik. Nah, mengenai selama ini, gimana Pak? 5 menit lagi. Oh iya. Baik, Pak. Kemudian untuk sanksi hukum, ini nilainya skor rata-rata 4,11 termasuk kategori baik. Kemudian untuk ketegasan, skor sanksi mendapat rata-rata skornya 4,9 dan termasuk kategori baik untuk ketegasan. Kemudian untuk hubungan kemanusiaan, keharmonisan mendapat rata-rata 4,29 termasuk kategori sangat baik. Kemudian pembahasan ini, tujuan pembahasan yaitu tujuan dan kemampuan ini yaitu berada pada rentang skala 4,20 sampai 5,00 dan selanjutnya ini berdasarkan responden menyatakan tujuan yang sangat setuju yaitu sebesar 27,14% dan 71,43. Kemudian untuk balas jasa ini selanjutnya tabel ini 4.1 ini menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu 61,90% dan 30,48%. Untuk keadilan sebesar 57,14% dan 32,38%. Untuk pengawasan melekat tadi 67,62% dan 24,76%. Kemudian untuk sanksi di sini yaitu berada pada rentang skala 3,40 sampai 4,19 dan yang ini sangat setuju yaitu sebesar 67,62 dan 22,84. Kemudian untuk ketegasan sebesar 52,24% dan 35,24%. Untuk hubungan kemanusiaan ini sebesar 63,80% dan 29,52%. Kemudian untuk kesimpulan tujuan kemampuan ini dan kemampuan berdasarkan tabel 4.7 secara total mendapat atas skor 4,70 dan termasuk kategori sangat baik yaitu berada pada rentang skala 4,20 sampai 5,00. Untuk keterangan pemimpin yaitu untuk skala tabel ini skornya 4,36 dan termasuk kategori sangat baik yaitu berada pada rentang skala 4,20 sampai 5,00. Kemudian untuk keadilan di sini untuk skalanya
4,20 sampai 5,00. Kemudian untuk yang melekat sama untuk hukum 3,40 dan 4,19. Untuk ketegasan, kemanusiaan. Terima kasih, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vetronella atas presentasi ujian skripsinya. Sekarang kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini setiap tim penguji memiliki waktu 30 menit untuk menguji saudari Ibu Vetronella ya. Baik, yang pertama akan saya persilakan Bapak Zalfiwan SM untuk akan penguji terhadap Ibu Vetronella. Bapak Zalfiwan dipersilakan Pak. Bukan Pak Eri dulu kah sebagai penguji utama? Oh, penguji utama Pak Eri ya? Oh udah, oke Pak Eri. Maaf. Maaf sebelumnya. Penguji utama kan Pak Eri kan? Iya Pak Eri Pak. Itu salah kalau itu Iman tuh. Kalau salah dari itu ini Pak. Tuh Pak Jalfi. Saya lihat saya Pak. Jadi Pak Eri dulu ya. Oke. Oke, Pak Eri saya persilakan Pak. Terima kasih Mas Angga selaku host. Bu Vetronella. Pak. Coba sampaikan kesimpulan Anda tadi. Apa, Pak? Kesimpulan Anda tadi. Kesimpulan. Bentar, Pak. Kesimpulan atau rekomendasi ya. Dan rekomendasi, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, iya Pak. Pimpinan harus tetap mensosialisasikan. Bentar Pak. Gini, dari skripsi Anda itu, kesimpulan itu bukannya mengulang pembahasan. Kesimpulan itu dari hasil pembahasan, perhitungan, maka kesimpulannya mestinya ringkas. Misalnya gini, Anda meneliti pegawainya datangnya siang, absennya sering bolong, kemudian kerjaannya tidak tuntas, kan kesimpulannya dia tidak berprestasi misalnya, atau dia tidak termotivasi. Kan kita ulang lagi di pembahasan kita pindahkan. Jadi mestinya dalam satu kesimpulan itu, satu itu paling banyak 4 baris lah itu. Kalau sampai panjang-panjang begitu, mengulang-ulang. Jadi nanti dikonsultasikan dengan pembimbingnya untuk diringkaskan ya. Baik Pak. Oke ya. Sekarang tiap butir itu bisa Anda ringkaskan kesimpulannya apa saja itu? Apa Pak? Kesimpulannya, tanggapan responden mengenai analisis disiplin itu. Tujuan dan kemampuan secara ringkas itu apa kesimpulannya? Apa? Halaman 48. Halaman 48. Bentar Pak. Halaman 48. Tujuan kemampuan ke Pak? Ya, satu-satu mulai dari tujuan kemampuan. Oh iya. Simpulannya apa? Ringkasnya tuh. Tujuan kemampuan di sini secara keseluruhan rata-rata bobot dari analisis disiplin kerja pegawai negeri mengenai indikator tujuan dan kemampuan berdasarkan tabel secara total mendapat nilai skor 4,7 dan termasuk kategori sangat baik, yaitu berada pada rentang skala 4,20
sampai 5,00 Pak. Oke, teladan pimpinan. Ini keteladanan pimpinan ini secara total mendapat nilai teratas skor 4,36 dan termasuk kategori sangat baik, yaitu berada pada rentang skala 4,20 sampai 5,00 Pak. Dan kemudian untuk jasa yaitu berada pada rentang skala 4,00 sampai 5,00. Kemudian untuk keadilan yaitu berada pada rentang skala 4,20 sampai 5,00 Pak. Nah, untuk waskatnya untuk pengawasan melekat ini yaitu berada pada rentang skala 3,40 sampai 4,19. Nah, untuk sanksi hukum di sini yaitu berada pada rentang skala 4,20 sampai 4,19. Dan untuk ketegasan yaitu berada pada rentang skala 4,20 sampai 5,00. Untuk kemudian untuk yang hubungan kemanusiaannya di sini yaitu berada pada rentang skala 4,20 sampai 5,00 Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Jadi gini ya, Anda ini kan peneliti ya. Anda sekarang ini adalah peneliti, Anda calon sarjana. Anda keluar badan Anda itu dari kantor itu. Anda kantornya di sini ya? Iya Pak. Sekarang Anda keluar dulu dari kantor nih. Anda sekarang ada sebagai mahasiswa yang sedang diuji skripsinya. Nah, dari 8 butir itu, yang respon dari para pegawai skornya rendah-rendah itu ada berapa? Ambillah 3 sajalah. Yang paling rendah, 3 terendah itu apa saja tuh? Yang terendah, entar Pak. Maksudnya Pak, yang mana Pak? Ya kan Anda sudah lihat skor rata-ratanya. Dari Baik, skor rata-rata itu kan di halaman 45 itu. skor rata-rata. Ada? Bentar Pak, aduh. Ya, di halaman 45. Iya Pak. Di Yang situ terendah yang ini yang sanksi hukum terendah keteladanan pimpinan Pak. Bukan. Pegawai mengenai indikator keteladanan pimpinan secara keseluruhan rata-rata bobot dari analisis disiplin kerja pegawai mengenai indikator keteladan pimpinan berdasarkan tabel ini secara total mendapat nilai rata-rata. Anda buka halaman 45 itu loh. Di 45 itu dari 8 indikator yang terendah itu kan itu waskat. Iya Pak. Nah, yang ketiga itu hubungan kemanusiaan. Dari kan ini rata-ratanya 4,29 nih. Ya kan? Iya Pak. Iya Pak. 4, dari 8 itu kan rata-rata berapa? Dari 8 ini sih Rata-ratanya bawah itu halaman 45 Anda ada enggak? Jangan Pak, lain yang Anda berikan kepada jurusan lain yang Anda pegang. Halaman 45 Anda apa bunyinya tuh? Kalimat apa dimulai itu? yang di balas jasa Kak Pak, bukan? Halaman 45 skripsi.
Apa yang kakak? Tabel 415, tabel 415. Tabel 415. Bentar, Pak. Tabel 15. Bentar ya, Pak. Tabel 4. Tujuan dan kemampuan teladan kepemimpinan balas jasa yang terendah ke Pak? Ya. Yang terendah di sini waskat. Bukan. Lihatlah lagi. Sanksi hukum, Jangan Pak. buru-buru. Sanksi hukum, Pak. Maaf. Nah, Iya. Anda ini punya distribusinya itu agak jomplang, agak pincang. Karena skor tertingginya itu kejauhan itu 4,70 itu. Tujuan dan kemampuan. Tapi yang lainnya itu yang terendahnya itu 4,13. Sehingga 4,13. ya, tapi tak apa-apa. Yang penting sekarang tuh Anda tahu bahwa rata-rata nilai itu kayak di kelas Anda misalnya sekolah itu, rata-rata kelas Anda berapa? Di sini tabel ini nih, tabel ini rata-ratanya berapa? Tabel ini rata-ratanya 4,29, Pak. Nah, anggaplah itu nilai rata-rata kelas. Terus nilainya Petronella sanksi hukum 4,13. Terima enggak Anda? Lebih rendah atau lebih tinggi dari rata-rata kelas? Sanksi hukum. Kena. Ya, kan di bawah rata-rata kan? Iya, Kayak Pak. Anda nilai di kelas, nilai IP, kawan-kawan Anda matematikanya dapat 8, Anda dapat 7. Anda di atas atau di bawah rata-rata? Gimana, Pak? Blank dengarnya. Di kelas misalnya, Anda dapat matematika, di kelas rata-rata kelasnya 80, rata-rata kelas nih. Iya. Terus Anda dapat 70. Anda di atas rata-rata, di bawah rata-rata? Kalau kita lihat dari Rata-rata kelas Anda, rata-rata kelas di di kelas bawah, Anda, Pak. kelas Di bawah, matematika Pak. 80. Iya, di bawah, Pak. Anda dapat 70. Berarti Anda berada Di bawah. mana Anda? Nggak mau kan di bawah rata kan? Itu kan berarti tidak berprestasi itu. Sama dengan ini. Ada tabel ini. Tabel ini. Rata-rata kelasnya itu, rata-ratanya itu 4,29. Oke? Paham? Gimana, Pak? 4, Rata-ratanya berapa? rata-rata 4,29. Nah iyalah kan tadi saya ngomong 4,29. Nah sekarang yang di bawah rata-rata ini mau diapakan nih? Yang di bawah rata-rata mau diapakan nih? Ya, paling tidak disamakan lah, Pak. Ya harus ditingkatkan kan? Iya. Nah kalau begitu kan ini disarankan. Supaya sanksi hukumnya nih kenapa mereka tidak percaya? Tidak usah sanksi hukum lah, Anda lihat aja hubungan kemanusiaan, biar tabelnya dekat di atas ya. Baik, Hubungan kemanusiaan. Yang paling rendah itu selama ini hubungan kerja pimpinan dengan bawahan berjalan baik, tapi dia dapat skornya hanya 4,20. Berarti rendah tuh. Artinya apa saran Anda ini? Agar pimpinan meningkatkan hubungan baik dengan bawahan. Kemudian nomor 21 kuesioner, hubungan kerjasama sesama teman sejawat juga 4,20, di bawah rata-rata. Berarti saran Anda gimana? Ya, saran saya paling Anda tidak agar kantor membuat program, ditingkatkan. ya agar kantor membuat program kerja agar kawannya itu kompak.
kalau kerjasamanya bagus. Jadi yang di bawah rata-rata kalau nanti naik, maka skor rata-ratanya akan meningkat juga. Ya, Pak. Oke, paham? Paham, Pak. Baik, Pak. Oke lah, ini berapa responden yang ambil nih kantornya? Berapa orang? Di sini 35 orang, Pak. Anda ambil semua. Di kantor berapa Iya. orang? Di kantor kemarin yang baru masuk ada 4 orang. Yang diambil itu hanya 35, Pak. Jadi total di kantor berapa orang? 35, 39, Pak. Anda ambil 35? Iya. Alasannya apa tuh? Apakah jawabannya cacat, jawabannya tidak valid, orangnya tidak ada di tempat, atau gimana tuh? Alasannya mereka tugas di luar, Pak. Di kecamatan, Pak. Oke, jadi ini reses sampel Anda ini populasi ya, jadi Anda sensus sebenarnya. Kalau dapat 39 tuh Anda tuh sensus. Tapi karena 4 tidak berada di tempat, maka fisiknya itu adalah 35, itu juga sensus itu. Yaitu jumlah populasi sama dengan sampel. Paham? Pak. Iya, Pak. Oke. Oke lah Mas Angga, saya rasanya demikian. Terima kasih atas kesempatan. Mas Angga. Ya Pak. Oke, saya udah. Lanjut. Baik. Terima kasih Pak Eri Niswan atas sesi tanya. Saya izin live ya, uji ya, yang lain. Ya silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab Pak Zalfi. Pak Zalfiwan dipersilakan Pak. Waktu 30 menit Pak ya. Baik. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bu Petronella, Baik, sudah Pak. siap untuk diuji? Siap, Pak. Siap diuji ya. Baik, Bu Petronella. Sebelum diuji ini saya lihat dulu skripsinya kan. Saya sudah lihat skripsinya. Ini memang skripsinya ini belum ada ini ya, belum ada apa nih? Belum ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, atau apa nih? Halaman judul gitu ya. Jadi saya bingung judulnya apa ini ya. Yang dilampirkan ke saya. Ada Pak judulnya, daftar isi ada Pak. Iya kah? Iya Pak. Enggak jadi satu kah dari skripsinya? Ada Pak jadi satu. Ini yang dengan saya kok ini ya, Oh ya Kak, maaf Pak, mungkin tidak terlalu. Yang dikirimnya terpisah-pisah Pak. Oh iya kah? Padahal tuh dia tak baca chat saya tuh sama dia, suruh satukan. Sampai ini belum dibacanya chat saya tuh. Memang ibu ini nih keterlaluan dari awal nih. Saya chat dia suruh tak dibacanya tuh. Oke lah gitu. Nah, jadi kalau bisa digabungkan jadi satu gitu ya. Baik Pak. Ya, bisa lebih mudah gitu ya untuk itu kan rencananya untuk di print kan, jadi dipisah-pisah kan, karena biar di printnya enak. Punya dikirim terpisah-pisah semua. Saya lihat tuh udah saya chat dia. Iyalah, tak apa-apa lah. Ya, jadi judulnya apa, Bu? Judulnya di sini analisis disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak. Analisis disiplin kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pak. Oke, baik. Nah, di dalam bab 1 ya, sebagai latar belakang ya, biasanya kita mengungkapkan ya pentingnya disiplin kerja lah. Apa pentingnya disiplin kerja ini?
untuk diteliti? Ini kan latar belakang penelitian nih. Iya Pak. Apa pentingnya gitu ya? Apa pentingnya sih? Penting maksudnya Pak di sini menurut saya disiplin ini supaya kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan tupoksi atau tanggung jawab kita Pak sebagai pegawai. Kemudian kan efeknya kan penting itu sih kan mempunyai efeknya. Efeknya kemana gitu ya? Efeknya kalau kita tidak melaksanakan pekerjaan tidak baik dan benar, misalnya tidak disiplin, itu berdampak kepada masyarakat luas dan mungkin juga kepada individu. Atau kalau misalnya kita melaksanakan pekerjaan atau kita mengobati pasien lah contohnya Pak, kalau kita tidak benar-benar memberikan diagnosa atau keperawatan atau memberikan obat, itu berdampak fatal kepada pasien tersebut. Itu contohnya Pak. Nah, itu kan sebenarnya kan karena dia latar belakang penelitian, ya kan ya. Iya, sebenarnya kan harusnya dituangkan di dalam latar belakang itu, gitu kan. Harusnya dituangkan gitu ya. Nah, iya, Pak. Jadi nanti tolong ya dituangkanlah di sana gitu ya, Bu ya. Iya Pak. Apa yang kamu katakan tadi, pentingnya disiplin itu apa sih sebenarnya, kemudian dampak daripada disiplin itu sendiri nantinya bagaimana sih gitu kan. Nah, kemudian kenapa kok ini ya, saya sekarang kan kamu ini subjek penelitiannya di mana? Artinya gini, kamu meneliti di mana gitu, di mana nih? Saya meneliti di kantor. Kantor apa? Di kantor tempat saya kerja Pak. Ya, apa namanya? Di dinas ini Pak, dinas pemberdayaan, di dinas sosial pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Pak. Oke. Alasan kamu ngambil di situ apa? Alasan saya ngambil di sini kebetulan Pak saya kerjanya juga di sini Pak. Dan itu alasannya, alasan mengambil subjek penelitian. Itu kan sebenarnya subjek penelitian itu ya itu ditampilkan ataupun instansi tempat kamu meneliti itu ya, tempat penelitian itu diungkapkan di sana. Kenapa kok Anda itu kita memilih gitu ya sebagai peneliti itu meneliti di tempat itu, apa alasannya gitu ya. Tentunya kan biasa kan juga didukung oleh data gitu ya, salah satunya kan gitu ya. Ya. Kira-kira kalau dari data yang ada kamu ini, coba dijelaskanlah ke saya gitu ya. Kira-kira dari data ini apakah sudah mencerminkan kondisi kinerja ataupun disiplin yang bagaimana gitu ya. Bentar ya, ada telepon Pak. Ya, baik Pak. Nah, saya lagi uji di sini. Wah, ini. Loh. Di kampus. Nah, di kampus ya. Oke. Nah, kemarin orangnya tidak ada. Orang Balitbang. Ya, kira-kira bagaimana Petronella? Gimana Pak? Gimana Pak? Ya kan tadi kan katanya kan kenapa kan objek yang kamu teliti atau bukan objek ya, tempat kamu meneliti ini kan adalah kantor ini ya, kantor apa nih? Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial kan? Berencana Pak. Sosialnya. Nah, kenapa kok kamu meneliti di sini kan ya? Karena katanya kamu kerja, sebenarnya sih bukan itu alasan ilmiah, itu kurang ilmiah lah gitu ya. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan data, nanti biar kamu nanti bisa menjadikan alasannya gitu ya. Nah, dari data yang ada kira-kira tercermin enggak tentang masalah disiplin kerja ini?
disiplin kerja Anda ini? Silakan, coba. Maksudnya kaitannya dengan kantor dinas sosial kah, Pak? Ya, dengan kan judul kamu kan tentang ya, topiknya kan adalah tentang disiplin gitu kan? Iya, Pak. Kira-kira bagaimana? Saya mengambil ini, Pak, karena kebetulan juga yang pertama karena saya tugasnya di sini juga, Pak, di dinas sosial. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin untuk memperbaiki lah tentang disiplin-disiplin yang ada, mungkin ada sedikit kurang atau apa. Itu maksudnya saya mengambil di dinas sosial ini, Pak. Mungkin untuk meningkatkan disiplinnya. Ya, kan saya tadi bilang, nah kaitannya dengan latar belakang kamu, latar belakang penelitian kamu ini kan berkaitan juga dengan masalah disiplin yang dicerminkan daripada paling tidak didukung didukung oleh data kamu data di kantor itu, kantor dinas sosial. Nah, kira-kira bisa enggak kamu menunjukkan kepada saya dari data itu sendiri, itu datanya kan ada tabel 1, tabel 2 itu kan di latar belakang kan. Nah, itu memang dari data itu sendiri mencerminkan bahwa itu perlu diteliti gitu. Itu perlu diteliti gitu. Nah, coba. Iya, Pak. Iya, Pak. Maksudnya, Pak, tadi? Kan kita bicara latar belakang penelitian. Setidaknya kan di latar belakang penelitian kamu kan menggunakan data kan sebagai pendukung untuk latar belakangi bahwa penelitian kamu itu penting untuk dilakukan di kantor ini kan? Ya kan gitu. Nah, kira-kira dari data yang kamu tampilkan ini, kira-kira tercermin enggak masalah kedisiplinan itu? Iya, Pak. Mungkin ini menurut saya Pak ya. Mohon maaf kalau salah. Karena Pak, kalau menurut saya ini mungkin untuk mengetahui apakah disiplin ini benar-benar dilaksanakan oleh pegawai, dan kemudian apabila tidak dilaksanakan atau tidak ada yang tidak disiplin, mungkin bisa kita perbaiki dengan adanya skripsi saya ini, dan bisa untuk masukan-masukan untuk kemajuan di dinas sosial ini, Pak, khususnya. Jadi seperti itu, Pak, menurut saya. Oh, menurut kamu gitu. Kalau dari datanya bagaimana? Data yang ada nih, ini ada data nih. Ini masih agak melenceng. Maksud saya tuh, kamu tuh menghubungkan tentang topik penelitianmu itu sendiri dengan data yang kamu tampilkan gitu kan ya. Barulah dia sinkron gitu ya. Oh, ternyata memang dari latar belakang. Jadi kan di permasalahan itu kan pasti dikatakan dari latar belakang penelitian katanya kan ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apa gitu. Ya kan? Nah, jadi kira-kira tuh data yang kamu tampilkan pada tabel 1 dan tabel 2 itu telah mencerminkan disiplin yang bagaimana di kantor ini, ya kayak gitulah. Nah, gimana?
dari data. Jadi kita perhatikan tuh data, jangan kita membuat pernyataan atau statement yang boleh dikatakan apa ya, ideal gitu ya. Itu kan pernyataan kamu tadi kan pernyataan yang ideal gitu ya. Nah, maksudnya ya secara umum bukan berkaitan dengan penelitian ini gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa tidak didukung oleh data itu pernyataan Anda gitu ya. Harusnya kan ada pernyataan data gitu ya. Nah, contohnya misalkan di tabel 1.2, 1.2 itu dia punya absensinya khususnya mengenai alpha gitu ya. Alpha itu atau tidak ada pemberitahuan itu ternyata sangat tinggi gitu ya. Jika dipersentasekan itu misalkan sangat tinggi. Ya, nah, dari tahun ke tahun sangat tinggi. Nah, tapi dari kenyataannya saya lihat tadi sini untuk yang alpha itu tidak, gitu kan ya. Nah, atau mungkin dari yang data yang lain. Jadi sebenarnya harus agak ada ide-ide gitu ya, ide-ide yang bisa digunakan untuk melihat ya, memang ada masalah disiplin di sana gitu ya. Ataupun menggambarkan ya data yang menggambarkan tentang disiplin kerja di perusahaan ataupun di instansi ibu bekerja gitu. Harusnya demikian. Nah, kalau ada tentang misalkan ya yardstick-nya, yardstick itu apa ya, pagunya ataupun ukuran tentang absensi. Bahwa kalau dalam 1 tahun tuh instansi yang baik itu absensinya tidak lebih daripada 1%, ketidakhadirannya gitu ya. Nah, ketidakhadiran dari pegawai itu jumlah hari yang hilang itu misalkan ada 1%. Kalau ada pagunya itu ternyata misalkan data yang kamu tampilkan itu di kantor itu sendiri itu adalah lebih dari 1%, itu kan adalah berarti dia masalah. Kan dengan disiplin kan gitu ya, betul nggak? Nah, maksud saya seperti kayak begitu. Jadi sebenarnya mahasiswa tuh harus tahu gitu ya. Nah, jadi bukan dia tahu ya. Kalau waktu kita meneliti ini kita harus melihat secara jeli gitu ya. Tepat nggak data yang kita paparkan di sini gitu ya. Nah, untuk mendukung daripada latar belakang penelitian kita. Itu baru bicara latar belakang gitu ya. Nah, kalau tidak tepat, kan, atau biasa kalau dalam penelitian yang lebih lanjut ya, lebih expand, orang biasanya tidak menggunakan data gitu ya. Nah, tidak menggunakan data sebagai sebagai rujukan, tapi adalah dia rujukannya adalah dari hasil penelitian yang lalu gitu ya. Jadi dari hasil penelitian yang lalu, sehingga kita mengatakan bahwa dari hasil penelitian yang lalu itu memang sangat penting penelitian ini untuk diteliti. Nah, jadi kalau penelitian yang lebih lanjut ya, tidak misalkan hanya bukan seperti kayak begini gitu ya, misalkan di jurnal ataupun misalkan di laporan-laporan ilmiah gitu ya, itu biasanya juga orang tidak bisa menggunakan data, tetapi biasa juga didukung oleh hasil penelitian dulu gitu ya, yang berkaitan dengan topik ataupun kerangka daripada yang akan kita teliti gitu. Nah, itu yang sebenarnya bisa juga digunakan gitu ya. Nah, sehingga memang penting sih untuk diteliti gitu ya. Nah, itu. Baik. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat dari tingkat absensi di sini, persentasenya coba lihat di tabel 1.2. Ibu lihat tabel 1.2. Nah, tabel 1.2 itu di halaman berapa? Halaman 4 tuh. Halaman 4 tuh. Nah, itu kan iya, Pak. Ya. Halaman 4 itu kan absensinya kan turun terus itu. Ketidakhadirannya kan. Sebenarnya absen itu hadir gitu ya. Ketidakhadiran. Kalau absen itu berarti hadir. Ya, absen. Ya kan? Iya, Pak.
hadir. Tapi kalau tidak hadirnya itu persentasenya turun nggak tuh? Dari berapa persen? Dari 4%, 0,4 malahan ya, 0,47%, turun ke 0,30, kemudian naik sedikit ya, 0,31. Itu yang saya katakan tadi, kalau seandainya ada aturan di PNS itu sendiri, ketidakhadiran itu sendiri itu minimal, misalkan ya, ketidakhadiran itu maksimal 1%, berarti ini masih belum kriteria bahaya gitu ya, belum kriteria bahaya karena masih di bawah 1%. Nah, itu kan adalah yardstick kata orang ya, ataupun pagunya ataupun untuk membandingkan. Nah, kemudian di penelitian terdahulu ini banyak kutipan ya, banyak kutipan. Ini hanya saya ini waktu pas seminar di kemarin ini itu seminar similarity-nya, plagiarismnya ataupun similarity ataupun kesamaannya sudah dicek kan? Sudah cek belum? Ya Pak. Sudah dicek similarity-nya ya? Iya, ada Pak. Berapa persen? Kemarin berapa persen similarity-nya? Kemarin. Cek plagiarisme ya, plagiarisme yang di fakultas nih kan dicek kan ya, lain tuh dicek. Kira-kira berapa persen kena ya? Maaf Pak, lupa Pak halaman berapa? Ya, lupa ya. Ya Pak, maaf. Nah, maksud saya tolong hati-hati ya dalam mengutip apa nih, mengutip literatur gitu ya. Karena kalau mengutip literatur itu biasanya nantinya begitu diturnitin ataupun dilakukan cek plagiarismenya atau plagiarismenya atau kesamaan tulisannya itu, nah itu nanti dia kenanya tinggi gitu ya. Di Fakultas Ekonomi tidak salah berapa persen? Berapa persen Bu ini? Bu Reni? Similarity kita berapa persen Bu? 30% mungkin Pak. Ya, berapa Bu? 30% kalau enggak salah saya. Dia nih? Enggak, kalau aturan di ekonomi itu kemarin 35. 30% kalau enggak salah. 30 ya. Nah, 30. Takutnya kalau seandainya kalau dia ini enggak tahu saya Pak, itu kan dia duluan tuh. Belakangan dia yang ngolah nganuk duluan. Nah, ini nanti Bu Petronella harus hati-hati ya. Jadi kalau begitu pas dijurnalkan gitu kan ya, jangan sampai nanti lebih daripada ketentuan yang ada di fakultas gitu ya. Nah, itu kalau seandainya ini terpublikasi, nanti kan takutnya nanti Anda dikatakan sebagai plagiaris. Ya. Okay. Literatur ya Pak ya. Kemudian Bu Petronella, nah ini tadi saya lihat ada di penelitian kamu ini kan, kamu kan menggunakan skalanya menggunakan skala apa ya? Skala Likert kah? Skala apa nih? Pakai apa ya? Penskalaannya pakai apa? Hah? Apa? Maaf Pak, di halaman berapa ya Pak? Anda ingat ya penelitiannya itu pakai skala apa gitu ya? Pertanyaannya tadi itu pertanyaanmu di kuesioner itu berapa alternatif jawaban lah, nah, macam kayak gitulah kira-kiranya gitu ya. Dari variabel penelitian dan item pertanyaan yang ada itu ya, atau indikator pertanyaan. Nah itu berapa tuh? Pakai berapa ya? Apakah pakai 7 jawaban, apakah pakai 5, apakah pakai 3 gitu ya, apakah pakai 4 gitu. Pakai berapa? Oke, ini Pak.
Saya pikir ini pakai 4, Pak. Oke, 4. Dia paling tertinggi bobotnya berapa ya? Bobotnya tertinggi berapa? Tiap jawaban itu bobot tertingginya berapa? Coba lihatlah salah satu tabel kamu tuh ya. Bobotnya Di yang bab 4 itu. tertinggi nilainya 5, Pak. Oh, 5. Berarti berapa jawaban dia berarti? Paling terendah berapa? Yang terendah jawaban sangat tidak setuju, nilainya 1, Pak. Yang terendah. 1. Ya, baik. Kalau dalam metodologi itu namanya apa itu ya? Skala apa nih? Tipe data ya, atau jenis datamu itu jenis data apa ya? Apakah kan ada beberapa macam data kan ya? Tipe data kan? Ada yang disebut dengan nominal. Ada yang kita sebut dengan ordinal. Ada yang kita sebut dengan interval, atau kita sebut dengan satunya lagi adalah rasio gitu ya. Nah, kira-kira kamu ini datanya apa namanya? Kan mau jadi sarjana nih, yang paling tidak tahulah gitu kan ya. Apa kira-kira? Saya pikir ini secara nominal, Pak. Hah? Nominal, Pak. Oh, nominal. Nominal berarti pakai 1, 2 gitu ya. Dikotomi gitu ya. Maaf Pak, 5 menit lagi Pak ya. Oh ya kan. Garangnya enggak. Enggak Pak. Baik. Petronella, kira-kira bagaimana? Oke, ini tadi Pak nilai rata-rata, Pak. Skala rata. Iya, Pak. Kalau dia tuh apakah nominal? Kalau nominal, ordinal, apakah interval ataupun ini? Belajar metodologi kan? Belajar metodologi penelitian enggak? Metode penelitian enggak? Belajar kan? Pasti belajar lah, ya kan? Nah, kaitannya kan dengan data tuh yang di halaman 20 ya, enggak salah tuh penelitian kamu itu kan? Iya. Nah, kan kamu katanya menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert ini ya, skala Likert apa nih? Ordinal kah atau interval ya nih? Ya. Nah, tergantung pertanyaannya gitu kan ya. Nah, kalau dia mengenai sikap ya tentunya kita katakan ordinal gitu ya. Nah, kalau dia seandainya kaitannya dengannya dengannya interval. Nah, biasa tergantung pertanyaannya, misalkan seberapa sering Anda berkunjung ke puskesmas. Sangat sering, cukup sering gitu kan ya. Nah, kalau kurang sering dan sering gitu ya. Tidak sering gitu, ataupun tidak pernah. Nah, itu berarti kan itu namanya adalah interval, walaupun dia pakai skala 5 gitu ya. Jadi nanti kita tergantung daripada model pertanyaan yang ada gitu ya. Nah, jadi maksud saya di sini memang kita menggunakan skala Likert, tapi kita harus tahu bahwa skala Likert yang kita gunakan ini adalah tipe datanya itu apa? Apakah ordinal, apakah dia interval? Gitu. Nah, kalau misalkan disiplin, mengenai absensi misalkan ya. Nah, kalau absensi itu kan berkaitan dengan angka juga gitu kan ya. Nah, kalau Anda bisa membedakan tingkatannya, itu berarti dia adalah merupakan ini interval. Tapi kalau dia hanya berupa sikap saja gitu ya, sepertinya misalkan mengenai minta pendapat segala sesuatunya lah, misalkan gitu ya. Nah, misalkan baik dan tidak baik misalkan ya. Apakah misalkan pimpinan itu dalam menegur itu dengan menggunakan cara yang sangat sopan. Nah, misalkan ya, sangat sopan misalkan ya. Ataupun sopan ya, menegur Anda misalnya, menegur pegawai misalkan. Itu mengenai kesopanan ya. Nah, tingkat kesopanan itu sendiri itu kan
antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda pendapatnya gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan sikap. Ya, jadi itu dia tipenya tuh tipe ordinal sebenarnya. Nah, itu yang juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, karena ada beberapa pertanyaan yang kaitannya sebenarnya dengan sikap, kita hantam juga dengan ordinal, interval, walaupun kita gunakan Likert, tapi dia, kamu bilang Likert tadi 5 gitu ya, tetapi dia sebenarnya adalah interval. Nah, itu yang menjadi hal yang agak sedikit jadi perhatian gitu ya. Nah, kemudian itu ada salah hitungan gitu ya, ada salah perhitungan juga saya lihat ya. Nah, misalkan di ini, tapi tidak tahu lah, mungkin tidak begitu prinsip, tapi ya. Nah, di halaman sebentar ya. Nah, ini halaman berapa nih? Halaman 24. Halaman 24. 5 dikurang 1 dibagi dengan 5 sama dengan 8. Nah, itu salah tuh ya. Nah, itu berapa tuh sebenarnya? Halaman 24 ya Pak? Nah. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. 5 dibagi interval kelas kan Pak? Berapa tuh? Ini nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi banyaknya kelas yang diinginkan. 5 kurang 1 dibagi 8 sama dengan 8 Pak. 5 dikurang 1? 5 dikurang 1 dibagi 8 sama dibagi 5 sama dengan 8. Betul gak? 5 kurang 1 berapa? 4 kurang 1 4. Nah, 4 bagi 5? Saya pikir itu 8 Pak. 4 bagi 5 berapa? Ya 0,5, 0,8 gitu ya. Nah, itu kan intervalnya kan antara jarak antara satu kelas dan kelas lainnya kan agak 0,8. Bukan 8 ya, tapi 0,8. Oke. Ya, Pak. Udah habis kan enggak waktunya? Sudah Pak. Validitas satu lagi ya, validitas. Nah, ini ada yang tidak valid ini ya. Ada tidak valid satu. Kemudian dimasukkan tidak dalam analisisnya? Halaman berapa Pak? Halaman 33. Validitas dimasukkan semua Pak ini. Maksudnya Pak tadi pertanyaannya. Ini kan di halaman berapa tadi? 33. Iya, ini ada yang kamu kuningkan kan ya? Iya Pak. Nah, itu kan dia dikarenakan nilai R-nya, nilai R hitung dengan nilai R tabelnya itu lebih kecil ya? Iya Pak. Hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Nah, itu kan tandanya kan harusnya tandanya lebih kecil, bukan tanda lebih besar itu. Tanda lebih kecil tahu enggak? Iya Pak. Tanda lebih kecil bagaimana? Lebih kecil anak berarti panahnya ke kiri kah, anak panahnya ke kanan? Kalau lebih kecil berarti ke kanan Pak. Oh, anak panahnya ke kanan. Lebih kecil kita ke kanan. Nah ya, tolong diperbaiki ya. Nah, kalau kecilnya berarti kecilnya kiri ya. 2 dengan 3 berarti tanda lebih kecil, berarti lebih kecil itu tandanya ke kiri gitu ya. Anak panahnya tuh ataupun arah panahnya ke kiri, bukan ke kanan.
Nah, itu dimasukkan enggak tuh? Dimasukkan enggak? Enggak ya? Nah, kemudian Petronella. Sekali lagi lah, sekali lagi. Itu ya juga diperbaiki ya, tolong diperbaiki. Dikasih tanda ya. Iya, Pak. Saya sih enggak nguji yang lain lagi lah gitu ya. Sebenarnya sih kalau seandainya untuk yang ini sebaiknya itu kita bisa juga kita menggunakan uji yang kita sebut dengan uji rata-rata, data ordinal ya, sebenarnya bisa yang menggunakan nanti gunakan hitungannya menggunakan SPSS. Kemudian berikutnya ini kayaknya apakah daftar pustaka dan lain sebagainya itu ada gitu ya? Ada juga ya? Mungkin pembimbing ininya lebih tahu Bu Esa. Ada ya Bu ya? Iya. Oh Bu Esa. Ada Pak, ada. Ada ya. Nah, ya jadi hitungannya semuanya ya data itu ya. Nah, lengkap ya. Yang dikirim Ilman tuh banyak jadi nama dia. Nah, ya. Baiklah kalau gitu Bu. Saya akhiri aja sampai di sini ujian ini gitu ya. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Penguji Bu Esa. Silakan. Oke. Petronella. Kau yang ditanya Pak Zalpi tadi dimasukkan enggak yang udah kau kuningkan tuh? Enggak kau lihat ke di halaman 35 tuh? Tabel 47. Ada enggak nomor 1 tuh masuk situ? Kemana lah kau nih? Itulah, chat saya itu baca, suruh belajar. Saya bacanya kali Bu. Tak dibaca baik sekarang. Kau pelajari. Kau lihat saya tuh. Ujinya ya Bu, saya uji tadi. Saya dah lihat. Saya sih yakin Pak Zalpi pasti lihat. Enggak mungkin Pak Zalpi enggak lihat, pasti lihat baru nanya. Dia tuh yang Oke Bu ya, ini kebetulan ada tamu sini, ada Prof Rahmat nih. Oh iya. Oke Bu ya. Bapak nguji berapa hari ini? 1 ya ke? Enggak tahu, ada 2 ke enggak salah ya. Oh. 2 ya. Kan ada perubahan lagi kata Pak Adi itu. Oh iya kah? Nambah lagi itu, nambah nih. Makanya. Nambah 3 orang, 4 orang lagi hari ini, makanya ramai. Oke. Pak, makasih Pak. Yuk sama-sama Bu. Udah sukses tuh dengan Prof Rahman. Oke. Petronella. Ya, kan Bu. lihat enggak kau tuh? Halaman 35-nya? Iya Bu, ada Bu. Langsung nomor berapa tuh? Uji rehabilitasi. Apa tuh? Halaman 35, tujuan dan kemampuan tuh. Halaman 35. Iya Bu, untuk mengetahui nilai rata-rata analisis disiplin kerja pegawai yang berkaitan yang dengan ditanya. Pak, Bu Petronella yang ditanya Pak Zalpi tadi kan, yang tidak valid itu kamu analisis enggak? Nah, kan bisa kamu jawab tadi di halaman 35, kamu lihat poin 1-nya kan tidak dianalisis. Kau baca enggak kau nih gini belajar? Sehingga kau enggak hafal di mana letak-letaknya nih. Sama tadi rentang skala tadi itu kau yang buat. Oke lah, Petronella. Iya Bu. Jadi yang pertama yang kamu catat ya, apa yang diperbaiki yang saran Pak Eri tadi juga. Iya Bu. Ya. Nah, nanti yang kesimpulan dan saran tadi ya Pak Eri minta diringkaskan. Kemudian ya yang di latar belakang Pak Zalpi tadi kan yang kamu katakan bagaimana tingkat disiplinnya. Nah mestinya ada memang tuh kamu masukkanlah sehingga mengarahlah ke permasalahanmu. Ya, yang kamu omongkan tadi jawab Pak Zalpi itu. Ya, nah kamu catat tuh nanti. Ya. Nanti apa yang diarahkan Pak Zalpi ya kamu catat ya. Nanti kamu bisa konsultasikan sama saya. Kau informasikan yang dicatat-catat tuh. Ya. Nah, kemudian ya
Itulah tadi, kenapa kamu ngirimnya terpisah-pisah tuh? Saya chat sama kamu, saya WA ke kamu tuh, suruh satu-satukan, sampai sekarang tuh WA-nya enggak kamu baca, saya lihat. Tadi pagi nih saya lihat nih. Enggak kamu baca. Kenapa? Stres, nak ujian. Di antara kelompok-kelompok kamu nih yang saya bimbing, hanya kamu nih yang berai-berai seperti itu. Yang lain saya lihat bagus tuh kirimannya, lengkap, satu skripsi itu. Mereka satukan, kamu yang sendiri yang enggak nyatukan. Kau kurang komunikasi. Ya. Nah, kamu, saya sedikit aja ya. Jadi tadi udah mencatat. Nah, saya mau nanya kamu, kan kamu tuh ngitung tingkat absensi ya, enggak? Ngitung tingkat absensi di tabel 1 titik berapa tuh? Titik 2 ya. Bentar, saya lihat dulu. Ya. Petronella. Dengar enggak saya? Dengar Bu, dengar Bu. Nah, kamu ngitung tingkat absensi. Ya, tadi kamu, kenapa tadi kamu bilang Pak Eri, pegawainya ada 30 berapa? Yang diambil sampel itu 35 Bu. Kamu kan semua ini tabel satu-satu kamu ini pegawainya 35. Dan memang di populasi kamu bilang 35. Lalu sampelnya sampel jenuh. Semua populasi jadi sampel. Saya bingung tadi dengar kau jawab. Macam mana pula beda dengan yang kamu tampilkan di ini. Nanti kamu catat ya, kamu diskusikan sama saya. Ya, karena kalau itu berubah nanti ya. Ini kamu 35 di tabel ini. Harusnya kamu jawabnya ya sesuai dengan yang tabel kamu tampilkan. Berapa jumlahnya. Jangan orang yang udah pindah kemana-mana kau hitung. Nah, tadi ya kamu lihat tabel 1-2. Nah, ini saya satu aja nanya kamu nih. Tabel 1-2. Tabel 1-2. Bentar Bu. Udah buka belum? Belum. 4. Saya nak nguji lagi sebelah nih. Tabel 1-2. Bentar Bu. Ya. Dah. Belum Bu. Enggak tahu. Beri. Udah, halaman 4. Tabel berapa? Oh iya. Udah lihat? Ya. Iya. Kan ada terakhir itu penghitungan persentase tingkat absensi itu kan. Dapat saya kasih contoh yang pertama lah ya, yang tahun 2018. 2018 itu kan persentase tingkat absensi 0,47. Nah, untuk mendapatkan angka 0,47 ini dari mana? Nah. Untuk dapat angka 0,47 itu dari mana tuh? Tahun 2018. Apa dibagi apa? Dikali apa? Korelasi sudah. Apa dibagi apa? Kamu cukup sebutkan ya apa dibagi apa. Nanti baru saya tanya angkanya berapa. Jumlah absensi. Hah? Apa dibagi apa? Jumlah apa? Dibagi jumlah apa?
Nggak tahu? Jadi kau ngitung ini kemarin dari mana kau ngitung? Lupa Bu, maaf. Hah? Orang kehitung kan nih? Kok kau enggak tahu apa dibagi apa tuh hasilnya 0,47 tuh? Nah, itulah saya suruh belajar kan. Kamu biarpun misalnya kamu ini tingkat absensi ini, kamu minta tolong orang hitung, kamu mesti tahu. Harusnya udah sering juga disebut-sebut untuk ngitung itu. Bu, lupa. Hah? Lupa? Sekarang yang kau ingat apa? Yang kamu ingat apa sekarang? Kelihatan Ibu untuk PowerPoint yang saya tampilkan. Hah? Nah, satu pertanyaan saya, karena itu kamu tidak bisa. Apa pengertian kamu tadi disiplin ya? Nah, apa pengertian disiplin itu? Yang dimaksud dengan disiplin itu apa? Yang dimaksud dengan disiplin yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, Bu. Hah? Sesuai dengan tupoksi kita, Bu. Disiplin. Kamu punya peraturan nggak di kantor tuh? Peraturan punya nggak? Di kantor tuh ada punya peraturan nggak? Ada, Bu. Nah, perlu kamu taati nggak tuh peraturan tuh? Iya, Bu. Nah, coba apa tuh jadi disiplin tuh? Kan hanya tupoksi. Pakai bahasa seorang lah, apa yang menurut kamu tuh. Terus tadi kan ada ini, ada enggak kalau enggak salah saya tadi ada yang Pak Zalpi apa Pak Eri. Ada enggak di situ aturan minimal? Misalnya di kantor kamu tuh ada enggak aturan alfa 1 bulan hanya maksimal berapa kali gitu, atau bahkan nggak pakai maksimal, tidak boleh sama sekali gitu kan. Nah, supaya mudah. Biasanya kalau nom itu kan jangan ada pakai boleh sekali 2 kali, enggak boleh sama sekali gitu. Sehingga kalau 1 hari pun dia alfa ini. Ada enggak aturan gitu? Enggak ada. Saya nanya di kantormu masa juga kau enggak tahu? Ya, Bu, ada, Bu. Misalnya alfa enggak boleh sama sekali atau alfa ada toleransinya gitu. Sebenarnya sih tidak boleh, Bu, kalau alfa. Nah, kan itu kan tadi, jadi nanti dasar kamu yang untuk mengarah ke perumusan masalah atau yang kenapa kamu mau meneliti ini kan. Nah, kamu lihat tabelnya tadi, kemudian kamu kaitkan dengan peraturan kan. Nah, itu yang di bab 1 kalau enggak salah. Jadi tadi disiplin itu apa? Pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Sebut aja yang mana yang semampumu. Adalah sistem komputerisasi yang Disiplin adalah suatu proses bisnis pelayanan kesehatan dalam bentuk koneksi jaringan. Tadi ada peraturan, semua peraturan, apalagi tupoksi katamu. Secara cepat dan akurat. Tujuan utama dari implementasi Aduh. Untuk disiplin adalah untuk efisiensi, efektivitas, Yalah. profesionalisme, kinerja serta akses dan Jadi saya tanya tadi, yang kau ingat sekarang apa? Semuanya kau lupa. Nanti lupa dah nilai kau nih. akses digital, pengolahan citra radiologi dan dinasti Nilainya mau lupa juga kan nih. kemudian berdasarkan Permenkes nomor Oke lah, 171 ini masih banyak yang mau diuji nih. seluruh rumah sakit. Oke lah, saya cukupkan untuk Petronella. Ingat tadi ya, catat-catat ya. Kalau lupa tuh harus rajin nyatat. Ya. Nah, apa yang diminta Pak Eri, apa yang diminta Pak Zalpi tadi dicatat. Karena nanti kamu bilang lupa pula lagi. Orang yang lupa harus sering mencatat apa yang diinikan. Ya. Jadi kalau pelupa itu semuanya harus dicatat. Oke ya. Itu saya kembalikan ke Pak Angga. Halo Pak Angga.
pertama, apakah penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit Pak Angga. kinerja pegawai rumah sakit? Mana Pak Angga nih? Atau kinerja rumah sakit umum daerah Kabupaten Langkat. Kemudian tujuan dari penelitian ini, tujuan umumnya menganalisis dampak dari penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit terhadap kinerja atau performa rumah sakit umum daerah Kabupaten Langkat. Tujuan khususnya mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit terhadap kinerja pegawai rumah sakit umum daerah Kabupaten Langkat. Dan mengetahui pengaruh variabel sistem informasi terhadap kinerja pegawai sebagai Kabupaten Langkat. Batasan masalah, penelitian ini hanya menganalisis pengaruh dari penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terdiri dari indikator perangkat keras, perangkat lunak, Dia nih. Mana Pak Angga nih? data dan jaringan Ya Bu, maaf Bu, saya ke belakang sebentar tadi Bu. maaf. Jadi sudah Bu ya? Dah. inisiatif. Oke. Saya di WA tuh nanya kan. Atau dia disuruh keluarnya Saya dulu. ke belakang soalnya pakai HP, jadi saya nggak bawa HP takut hilang sinyalnya. Ya, si ininya suruh keluar dulu ya biar itu. Keluar dulu ya, Ibu Petronella, karena sisi tanya jawabnya telah selesai, tim penguji mau berunding dulu untuk menentukan hasil dari ujian skripsi Ibu Petronella. Jadi nanti Petronella saya panggil kembali ya. Ya Bu, ya Pak. Kedua, menjawab peserta, pengertian sistem informasi manajemen rumah sakit, kemudian dasar hukum implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit di rumah sakit. 3. Konsep dasar rumah sakit. 4. Konsep dasar kinerja. Kerangka pemikiran pegawai rumah sakit daerah Kabupaten Langkat, kemudian variabel X-nya itu sistem informasi. Keluarlah. Keluar dulu. Ibu Petronella keluar dulu dari meet-nya, nanti masuk lagi. Waduh, lift dulu. Baik Pak, baik Pak. Lift dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Liftnya nama itu? Nama merahnya apa ya? Inisiatif dan pemecahan masalah. Ini lainnya Mas. Bu, Pak Zalfi 80, Pak Eri 78. yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Sebaiknya mempertahankan kualitas pelayanan dan yang dianggap sangat baik menurut penilaian dan proses. Lupa saya mute. Enggak, jadi Pak Eri 78, Pak Zalfi 80, saya 82 lah. Oke. Ya, saya 80. Masuk dalam kategori sangat baik. Sebagai baiknya karyawan memperbaiki kualitas pelayanan yang dianggap tidak baik menurut penilaian dan proses yang terdapat pada indikator kecepatan karyawan dalam melayani pelanggannya masuk dalam kategori baik. Nah di sini seperti yang terdapat keramahan karyawan, kepemimpinan baik, memberi perhatian secara individu terhadap pelanggan dalam kategori baik dan ketersediaan proses kurang baik, kelengkapan sarana dalam melayani dalam kategori penilaian cukup baik. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Pak Angga, nanti Ya, Bu. itu ya, Pak Zalfi masih ada ke? Atau Pak Zalfi Ya, nguji udah lain? keluar, Bu. Sebentar Bu, saya itu loh ya, satu lagi nih. Ya, terima kasih saudari Riza Wayudi. Riza Wardani ya, bukan Wayudi. Iya, saya ini mau ikut, saya mau ikut nguji Riza Wardani nih. Iya, Bu. Dia udah selesai presentasi Bu, saya lagi itu. Ah. Baik, kita akan lanjutkan Riza Wardani ke sesi tanya jawab. Di mana sesi tanya jawab ini Waalaikumsalam. berlangsung tiap penguji 30 menit ya. Bentar, Bu. Ya, untuk Pak Adi saya persilakan Pak. Oke, selamat pagi Rizal. Pagi Bapak. Ya, Bu Suduji.
yang digunakan adalah hipotesis Ibu Petronella, tolong siap dulu Ibu, karena saya mau membacakan hasil dari ujian skripsinya ya. Baik Ibu Petronella, karena telah berakhirnya ujian skripsi dari Ibu Petronella, di mana tim penguji sudah sepakat bahwa ujian skripsi Ibu, tolong diperhatikan dulu. Ujian skripsi Ibu Petronella harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki, dan paling lama itu 2 minggu dari perbaikan, ya. Dan Ibu sudah dinyatakan harus sudah lulus, ya, sudah lulus. Selamat Ibu, karena dengan nilai A. Ya. Kasih Pak. Selamat buat Ibu Petronella. Mungkin Ibu Aisyah mungkin ada mau sepatah 2 patah kata Bu? Saya ke enggak Pak Salpi ke? Pak Salpi lagi nguji. Lagi itu ketemu Pak itu siapa? Oke lah. Baik, tadi udah diumumkan ya, Bu Petronella. Dengar enggak omongan saya nih? Dengar Bu. Dengar. Suara saya dengar. Iya Bu. Ya, jadi Bu Petronella udah lulus, ya, udah diumumkan sama Pak Angga tadi kan. Iya Bu, makasih Bu. Nah, kelulusan ini, ya, dari hasil-hasil tadi, hasil-hasil ujian, ya, kita akumulasi. Jadi Ibu mendapat nilai itu bukan hanya yang kita uji 2 jam ini ya, atau 1,5 jam sampai 2 jam ini. Karena kalau hasil 2 jam ini itu tidak akan dapat segitu. Makanya kita akumulasi dari sikap Ibu, perilaku Ibu pada saat Ibu menempuh perkuliahan, ya. Semua kita nilai di akhir ini, ya. Nah, maka itulah itu nilai akhirnya. Nah, saya lihat dari apa tadi yang tanya jawab segala macam ya, maka Ibu harus nanti belajar lagi, Ibu banyak membaca ya untuk menghadapi ujian yang kedua. Ya, nanti ada ujian yang kedua, itu ujian di masyarakat, di kantor, di mana gitu kan. Nah, nanti tuh gelar Ibu tuh SM. Ya. Nah, saya ingatkan gelarnya SM bukan SE. Artinya Ibu tuh udah spesifik sarjana manajemen. Nah, nanti banyak-banyaklah lihat-lihat gitu ya. Nah, tentang manajemen, ya, fungsi manajemen. Nanti anak Ibu nanya fungsi manajemen, Ibu nggak hafal pula kan. Nah, lihatlah ya. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan selembar kertas ya, tapi kompetensi Ibu akan kembali ke Ibu ya. Bagaimana Ibu mengisi kompetensi itu ya. Dengar Bu Petronella? Iya Bu. Nah, ya. Jadi nanti bagaimana kemudian yang mana diperbaiki tadi nanti dicatat ya, diskusikan sama saya nanti ya. Bu. Oke, saya kira hanya itu Pak Angga. Saya ucapkan selamat kepada Bu Petronella ya. Selamat untuk Bu Petronella beserta sampaikan salam kami untuk keluarga Ibu. Ya, Ibu udah selamat, udah sarjana. Ya. Dan mohon maaf ya untuk mewakili tim penguji ini, kami mohon maaf seandainya ada kata-kata ataupun apa yang menyinggung perasaan Ibu ya. Karena kalau manusia dengan manusia harus dengan manusia gitu ya. Oke Pak Angga, saya kembalikan kepada Pak Angga sebagai hostnya. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu Aisyah. Baik, Ibu Petronella, karena sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Aisyah kepada Ibu, saya yang bisa ucapkan selamat kepada Ibu, dan Ibu sudah berhak menambah gelar SM di belakang nama Ibu ya. Jadi Ibu Petronella SM ya sekarang. Jadi tolong nanti setelah selesai ini Ibu jaga nama baik alma mater ya.
Dan untuk saya hanya bisa mengucapkan terima kasih ya untuk baik saya tutup sidang skripsi hari ini atas nama Ibu Petronella. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya live ya Pak ya. Mau Ya, pindah Bu. sebelah nih. Iya. Makasih Ibu Pak. Petronella silakan keluar nggak apa-apa. Ya, makasih Pak. angka peningkatan ataupun penurunan